Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faris Kafi Johari and I'm from 4th semester of English Literature, and in this video I'm gonna make a video about interpret one of YouTube video. It's called Arnold Schwarzenegger Motivational Speech. So let's give it a try. I'm here to talk about success. Aku di sini untuk berbicara tentang sukses. The first rule of success is to have a vision. Aturan pertama untuk mencapai kesuksesan adalah mempunyai visi. You see, if you don't have a vision of where you're going, Jika kamu tidak mempunyai visi kemana kamu pergi, if you don't have a goal where you go, dan kamu tidak mempunyai tujuan kemana kamu akan pergi, you drift around and you never end up anywhere. kamu hanya akan melayang-layang tidak jelas dan tidak akan berakhir di mana-mana. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. Seperti yang kamu tahu, aku lahir pada tahun 1947 di Australia setelah Perang Dunia Kedua usai. So I was very fortunate that I stumbled onto my vision. Jadi aku merasa beruntung, aku terhalang untuk mencapai visi aku. And I didn't really like Austria when I grew up. Dan aku tidak terlalu menyukai Australia di saat aku tumbuh besar, I tumbuh couldn't wait to dewasa. get out of there. Aku tidak bisa menunggu untuk segera keluar dari sana. I couldn't see myself becoming a farmer. Aku tidak bisa membayangkan diri aku sendiri menjadi seorang petani Or a worker in a factory, or anything like that. atau bekerja sebagai buruh pabrik. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. Meskipun orang tuaku inginkan aku untuk menetap di sana dan mempunyai hidup yang normal. But that was their vision, not mine. Tetapi itu visi mereka, bukan visi aku. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique. Visi aku sangat berbeda. Aku terlahir untuk sesuatu yang lebih spesial, yang lebih unik, For something big. sesuatu yang lebih besar. Then one day I went to school. I remember I was 11 years old. Dan suatu hari aku pergi ke sekolah. Waktu itu aku ingat umur aku 11 tahun. And they showed a documentary about America. Dan di sekolah mereka menunjukkan tentang film dokumenter tentang Amerika. There they showed in this documentary the huge skyscrapers. Mereka menunjukkan dokumenter tentang gedung pencakar langit, The high rises. tentang gaji yang tinggi, The huge bridges. jembatan yang besar, The 6-lane freeways. 6 jalur jalan tol. And all of this stuff, and I said to myself, that's where I want to be. Dan itu semua mengatakan bahwa itulah tempat yang ingin aku tuju. I don't want to be around here in these little farmhouses and these little buildings. Aku tidak mau berada di sini dengan bangunan yang kecil dan menjadi petani. I want to be in America. Aku ingin berada di Amerika. One day after school, I walked by a store in Graz. Suatu hari aku berjalan setelah sekolah ke toko di Graz. So I went inside and I looked around, and then I saw a magazine. Jadi aku masuk ke dalam dan aku melihat-lihat. Lalu aku melihat ada majalah. I saw a bodybuilding magazine that had Rich Park on the cover. Itu adalah majalah tentang binaragawan dan ada Ray Park yang menjadi model utamanya. Rich Park was then a 3-time Mr. Universe. Ray Park adalah pemenang 3 kali Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules.
dan aku melihatnya di layar besar sebagai Hercules. I read that and I said to myself, wow, Aku membacanya dan aku berkata kepada diriku sendiri, wow, this is the blueprint for my life. ini adalah jejak untuk hidupku. This is exactly what I want to do. Inilah yang benar-benar aku ingin lakukan. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. Aku ingin menjadi binaragawan. Aku ingin menjadi juara binaragawan seperti Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. Aku ingin berada di dalam film seperti Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. Dan aku ingin menjadi seseorang yang kaya dan terkenal seperti Reg Park. You know how great it felt that I knew where I was going? Kamu tahu bagaimana rasa hebatnya ketika aku tahu kemana aku harus pergi? Imagine the majority of people don't know where they're going. Bayangkan bagaimana sebagian besar orang tuh nggak tahu kemana mereka harus pergi. I knew where I was going. Sedangkan aku tahu aku harus kemana. That I'm going to become this bodybuilding champion just like him. Dan aku akan menjadi juara binaragawan seperti Reg Park. So it was just a question of how do you do it? Jadi ini semua tentang bagaimana caranya. I was so relieved because when you have a goal, when you have a vision, Dan aku merasa lega karena ketika kamu mempunyai tujuan, ketika kamu mempunyai everything visi, becomes easy. segalanya menjadi mudah. So people always ask me when they saw me in the gym in the pumping iron days, Dan semua orang bertanya kepadaku ketika aku di gym, ketika aku sedang mengangkat beban. they say, why is it that you're working out so hard? Mereka berkata, kenapa kamu sangat latihan dengan sangat keras? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. 5 jam sehari, 6 jam sehari, dan kamu memiliki senyuman di wajahmu. Selalu memiliki senyuman di wajahmu. And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for gold. Dan ketika mereka mengatakan itu, aku kembali berkata kepada mereka karena aku mempunyai tujuan. In front of me is the Mr. Universe title. Di depan Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Jadi setiap repetisi yang aku lakukan itu adalah untuk mencapai tujuan aku, mencapai visi aku ke dunia realitas ini. Every single set that I do, Setiap set yang aku lakukan, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to setiap repetisi, setiap beban yang aku angkat, itu akan membawa aku lebih dekat ke tujuanku. turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. Jadi aku tidak sabar untuk melakukan 250 kg squat lagi. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. Dan aku tidak sabar untuk melakukan 250 kilo bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. Dan aku tidak sabar untuk melakukan 2000 sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. Dan aku tidak bisa menunggu untuk latihan selanjutnya. At the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. Dan pada umur 20 tahun, aku pergi ke kontes Mr. Universe dan aku dinobatkan sebagai Mr. Universe termuda dalam sejarah. And it was because I had a goal. Dan itu semua karena aku mempunyai tujuan.
So let me tell you something, visualizing your goal and going after it Jadi biarkan aku memberitahumu untuk menggambarkan tujuanmu. makes it fun. Kamu harus membuat itu bahagia, harus membuat itu senang, harus membuat itu seru. You've got to have a purpose no matter what you do in life. Kamu harus memiliki tujuan dengan apapun yang kamu lakukan di kehidupan ini. You've got to have a purpose. Kamu harus memiliki tujuan. 74% hate their job in America. Sebanyak 70% orang membenci pekerjaannya di Amerika. Now there is not much different when you come to Europe. Tapi tidak ada bedanya dengan kamu ketika kamu datang ke Eropa. The majority of people don't like what they're doing. Kebanyakan orang tidak menyukai pekerjaan yang mereka lakukan. Because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around and then all of a sudden there's a job opening so they get their job. Mereka melakukannya bukan karena mereka mempunyai tujuan. Mereka hanya mendapatkan pekerjaan itu karena mereka melihat ada lowongan dan mereka melamar untuk pekerjaan itu supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Because you have to work. Karena di dalam pikirannya kamu harus bekerja. But then when you work, it's a chore. It's work. It's not fun. Dan ketika kamu melakukannya, itu hanya pekerjaan saja dan kamu tidak menemukan kesenangan di dalamnya. So if you think about only a quarter of the people really enjoy what they're doing in life, that is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. Dan jika kamu berpikir hanya sebagian saja orang yang tidak menyukai pekerjaannya, aku merasa dianugerahi, aku merasa beruntung karena aku tahu betul apa yang aku lakukan. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. Itu seperti mahasiswa kedokteran yang ingin menjadi dokter. Itu kamu tahu kemana kamu akan pergi dan kamu akan menjadi apa. And the same thing is also in politics. I remember that in politics I had a very clear vision. Dan itu sama halnya di dalam politik. Ketika di politik, aku memiliki visi yang jelas. That I will be the leader of California. Bahwa aku akan menjadi pemimpin California. This is as far as I could go because I was not born in America, so I could not run for president. Karena aku tidak lahir di Amerika, jadi aku tidak bisa mencalonkan untuk menjadi presiden. So being the governor of the 5th largest state, menjadi gubernur di negara bagian terbesar kelima, I should say the largest state, the 5th largest economy in the world. Atau aku harus mengatakan negara bagian dengan ekonomi terbesar di dunia, Was for me really the ultimate title, the ultimate accomplishment in politics. bagiku itu adalah suatu pencapaian terbesar di dalam politik. So even though people came up to me and says, why don't you go and run for something smaller, you're never going to make it. I ran for governor and then 2 months later I became governor of the state of California. Jadi ketika orang mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan hal yang lebih kecil? Aku mendaftar 2 tahun sebagai gubernur, lalu aku menjadi gubernur di negara bagian California. Again, because I had a very clear vision. Lagi dan lagi karena aku mempunyai visi yang jelas, yang sangat jelas. What I'm going to do with California. Visi yang jelas tentang apa yang akan aku lakukan dengan California. So that's rule number 1. Have a vision. Jadi itu adalah peraturan nomor 1, yaitu mempunyai visi. Rule number 2 is don't listen to the naysayers. Peraturan nomor 2 adalah jangan dengarkan kepada penentang. Don't listen to the naysayers. Jangan pernah dengarkan
kepada penentang. Everything I ever did, Semua yang aku lakukan, the thing that I heard out of people's mouth was, that's impossible. semua yang aku dengar dari mulut mereka itu semuanya adalah mustahil, That can't be done. bahwa itu tidak bisa dilakukan. Or no. That Atau is exactly what I heard. And of course, I proved to the people that it can't be done. So whenever someone said to me, it can't be done, I heard it can be done. jadi saat seseorang berkata kepadaku bahwa itu tidak bisa dilakukan, aku mendengarnya sebagai itu bisa dilakukan. When they said no, I heard yes. Dan saat mereka berkata tidak, aku mendengar ya. And when they said it's impossible, I heard it is possible. Dan di saat mereka berkata itu semua mustahil, aku berkata bahwa semua itu tidak mustahil. I'm a strong believer what Nelson Mandela said. Aku sangat percaya dengan apa yang Nelson Mandela pernah katakan, That everything is always impossible until someone does it. bahwa semua selalu akan mustahil sampai seseorang benar-benar melakukannya. Well, I'm going to be the one that said to myself, I'm going to do it and I'm going to show it to them. Maybe it has never been done before. That's perfectly fine with me. Dan aku akan menjadi yang pertama untuk mengatakannya kepada diriku sendiri bahwa itu semua akan aku lakukan. Dan itu sangat tidak apa-apa untuk aku, But I'm going to do it. tapi aku akan tetap melakukannya. And I did not listen to the naysayers. Dan aku tidak mendengarkan kepada penentang. It's all about the hard work that you put in. Ini semua tentang kerja keras yang kamu lakukan. I said to myself, in bodybuilding, I worked out 5-6 hours a day. I'm going to do the same thing now for acting. Ketika membentuk badanku membutuhkan 5-6 jam per hari, aku akan melakukan hal yang sama kepada actingku. And of course, I went to college to study English. Dan tentu saja aku berkuliah untuk belajar bahasa Inggris. I studied the accent removal. Aku telah belajar tentang bagaimana caranya menghilangkan aksen, acting classes, kelas acting, and all of this stuff, all day long. dan semua aku belajar setiap hari, sepanjang hari. I worked and I worked and I worked. And within a short period of time, I made one movie called Hercules in New York. Dan beberapa saat kemudian aku membintangi satu film yang berjudul Hercules di New York, which of course went right into the toilet. dan tentu saja itu film yang tidak sukses. But it didn't discourage me. I still had the same vision. Tapi itu tidak membuatku jatuh, tidak membuatku tidak bersemangat lagi, karena aku masih mempunyai visi yang sama. And then all of a sudden I did Streets of San Francisco. Lalu setelah itu aku membintangi film Streets of San Francisco. I did Stay Hungry and Pumping Iron. Aku membintangi film Stay Hungry dan Pumping Iron. And The Villain. And then all of a sudden I was asked by Dino De Laurentiis at the Universal Studio to star in Conan the Barbarian. Lalu mereka menawariku di Universal Studio untuk membintangi Conan the Barbarian. And after I did Conan the Barbarian, the director at the press conference said, Dan setelah aku selesai membintangi film Conan the Barbarian, sutradaranya di konferensi media to the berkata, press, the director was John Milius. sutradaranya saat itu adalah John Milius. He said to the press, if we wouldn't have had Arnold,
we would have had to build one. Dia berkata bahwa kalau kita tidak mempunyai seseorang seperti Arnold, kita harus membuatnya. So think about that. Jadi pikirkan tentang itu. The very body that they said can never be sold because the time is wrong. Tubuh yang mereka bilang tidak akan pernah bisa laku karena waktunya salah. A few years later, I'm doing Conan the Barbarian, and it was the #1 hit at the box office when it came out. Beberapa tahun kemudian, aku membintangi Conan the Barbarian yang saat itu menjadi nomor 1 di layar kaca saat film itu keluar. In the summer of 82. Di musim panas pada tahun 1982. Think about that, and the director says, if we wouldn't have had his body, we would have had to build one. Dan sutradaranya berkata bahwa kalau kita tidak mempunyai tubuhnya, kita harus membangunnya. Kita harus bikin satu. So all of a sudden, my body became an asset, not a liability. Dan tiba-tiba tubuhku menjadi aset, bukan kekurangan. And the same thing was with Terminator. After we were finished filming Terminator, Jim Cameron said to the press, if Arnold wouldn't have had that accent and talked like a machine, I think the movie wouldn't have worked. Dan setelah itu, aku membintangi film Terminator dan sutradaranya Jim Cameron berkata kalau Arnold tidak mempunyai aksen yang seperti itu, mungkin film ini tidak akan berhasil. So think about that. The body and the accent that they attacked was an asset. Jadi pikirkan tentang itu. Tubuh dan aksen yang mereka serang tiba-tiba menjadi sebuah aset, menjadi sebuah daya jual. But I didn't listen to those losers. Tetapi aku tidak mendengarkan kepada para pecundang. I didn't listen to them at all. Aku tidak mendengarkan kepada mereka sama sekali. This is the reality of it, is that you cannot listen to the naysayers. So this is a very important lesson for all of you. So when someone says, no, this is a stupid idea, you in your mind, you don't have to say it, but in your mind just say this of you asshole. Jadi ini adalah hal yang penting dalam kehidupan. Jangan pernah dengarkan kepada penentang, kepada pembenci. Mereka akan terus berkata tidak kepada kamu, dan kamu harus tetap melakukannya. What do you know? I think that's it from this video. I'm sorry if I have any mistakes because I'm still training, and if you have some advice, please give me to know, so it will make me improve in the next time. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.